Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 dari IAIN Solo, Bengkulu. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Pada kesempatan ini, yaitu Bapak akan menyampaikan pelajaran 10 pendidikan agama Islam, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Tentunya sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan ini, kepada ketua kelas agar dapat memimpin doa pada kesempatan pagi ini. Padanya silakan. Kita mari doa mulai. Semoga dengan doa kita tadi, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, tentunya Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdel Fauzi Aprianto hadir. Alia Faidah, Angga Pratama, Angger Pratama, Anita Kurniasari, Reja Gunawan. Alhamdulillah pada kesempatan ini anak-anak sekalian, yaitu yang berkesempatan bisa hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan, yaitu pada pelajaran 10, pada buku anak sekalian dilihat kisah keteladanan Wali Songo. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentunya yang pertama, anak-anak meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, yaitu menjelaskan kisah keteladanan Wali Songo. Kemudian materi pada hari ini yaitu yang pertama, siapakah wali Allah itu? Yang kedua, kisah teladan Wali Songo. Siapakah wali Allah itu? Anak-anak bisa lihat di buku. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, yaitu para wali melakukan hal-hal yang sunnah dan juga menjauhkan hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Quran Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kemudian anak-anak sekalian, bagaimana keimanan wali Allah dan apa saja keutamaan mereka? Mana kita ikuti pelajaran ini dengan bersama dan lihat di buku. Yang pertama, keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan.
Artinya mereka tidak mengakui kekuatan lain, umpamanya mengakui yaitu kekuatan batu, mengakui kekuatan keris, mengakui kekuatan tobat, senapan dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman yang artinya sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran surat Al-A'raf ayat 30. Kemudian yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka bisa menghasilkan ketakwaan, yaitu para wali Allah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah teladan para Samud. Ini materi yang kedua. Kita lihat depan itu ada gambar Masjid Menara Kudus. Ini adalah salah satu peninggalan yang terkenal dari salah satu seorang wali songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Baiklah sekalian, inilah para wali yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tendes. Ia lahir di Samarkan, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah semangat mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas pada waktu itu oleh kerajaan Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam atau bertani. Kedua, yaitu Sunan Ampel atau Raden Samad. Ini semuanya para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Ampel, Surabaya. Nah, kalau kamu nanti ke Surabaya, biarlah nanti ke makam Sunan Ampel. Kisah keteladanannya adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, mereka akhirnya tidak memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo. Yang dimaksud Molimo adalah tidak melakukan perbuatan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama main, berjudi, yang kedua ngombe, mabuk-mabukan, yang ketiga maling, mencuri, yang keempat majar, memisah tandu atau ganja, yang kelima adon atau berzina. Ini Molimo pada yaitu yang digerakkan oleh Raden Mahmud ini. Kemudian wali yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwah yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati. Ia memasukkan alat musik bonang sebagai perangkat alat musik gamelan. Sunan Bonang juga mengubah sulung widil dan tembang Tombo Ati. Kan pernah dengar sekawatan Tombo Ati kan? Tombo Ati. Nah itu dari sebagai selanjutnya seperti itu. Kemudian yang keempat Sunan Derajat. Ini putra Sunan Ampel. Ini diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Pasiran, Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana kisah keteladanannya? Adalah cara dakwahnya menekankan keteladan pada perilaku yang terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang, macapat, pangkur,
yang disebut sebagai penciptaannya. Kemudian wali yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Kudus atau Raden Usman Haji yang memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak dan hakim peradilan agama pada waktu itu. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Pahlawan. Salah satu peninggalannya adalah yang tadi di depan sudah dilihat gambarnya, yaitu Masjid Menara Kudus. Kemudian Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Kemudian wali yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel juga dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Praten yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Kemudian wali yang ke-7 adalah Sunan Kalijogo, Raden Said. Ini yang sering kamu lihat filmnya ya, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Saur atau Sayyid Ahmad bin Masur atau Syekh Subakir. Ia adalah muridnya Sunan Bonang di Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana budaya seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir dan gundul-gundul pacul sebagai karya. Pernah dengar kan bahwa lir ilir itu ya, dan gundul-gundul pacul. Nah itu lagu itu adalah pada masa penciptaan Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan yang ke-8 adalah Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria adalah Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Kalau anak-anak nanti Jawawan Songo, untuk makamnya itu kita naik ke atas, naik tebing untuk sampai ke makam Sunan Muria itu. Seperti ayahnya, Sunan Kalijogo ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Nah, Sunan Muria juga masih menggunakan gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Kemudian wali yang ke-9 yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Jatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah bersama wali-wali lainnya di Masjid Umat. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anak sekalian, tentunya apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir mengenai kisah keteladanan Wali Songo. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada nggak anak-anak? Di mana anak-anak ada yang mau bertanya nggak? Dari wali pertama sampai wali 9 tadi, ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Coba bertanya. Apa cukup? Kalau cukup, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan pada materi ini sangat bermanfaat untuk
anak-anak sekalian. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan tentunya kita nanti bisa bertemu lagi pada materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi